Persebaya Surabaya kembali gagal mengamankan poin penuh di pekan ke-21 setelah mereka ditahan imbang oleh Persita Tangerang dengan skor 1-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ini adalah kegagalan kelima kalinya Persebaya Surabaya dalam mengamankan poin penuh. Setelah di 4 laga mereka harus rela kalah secara beruntun. Dan sekarang di pekan ke-21 mereka mencoba untuk bangkit dari situasi terpuruk dan memang sangat sulit untuk bisa langsung kembali ke jalur yang sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya dalam mengamankan gelar juara musim ini. Butuh proses dan butuh waktu. Dan menurut saya hasil imbang melawan Persita Tangerang ini dengan raihan 1 poin, ini adalah modal penting untuk laga selanjutnya melawan Persis Solo. Dan memang sangat banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi karena mengingat Persebaya Surabaya masih punya 13 laga lagi yang harus dimainkan dan itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa menentukan nasibnya di akhir musim nanti. Dan seperti biasa pada konten kali ini saya akan memberikan pendapat dan menganalisa jalannya pertandingan Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang. Namun kembali saya ingatkan kepada kalian, tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang laga Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang. Nah, Paul Muster di laga melawan Persita Tangerang ini kelihatannya terjadi perubahan di starting line up yang diturunkan di awal oleh Paul Muster. Nah, biasanya Paul Muster itu selalu menurunkan pemain-pemain pentingnya seperti Bruno Moreira, ya Ripera, lalu juga Slavko Jamjamnovich. Nah, tetapi di laga melawan Persita Tangerang ini Paul Muster lebih memilih untuk menyimpan dulu pemain pentingnya dan menggunakan formasi yang memang sangat sering ya dipakai oleh Paul Muster di Liga 1 itu formasi 3-5-2. Nah, dengan 5 orang pemain di tengah, ini ya kelihatan bahwa Paul Muster ingin menguasai lini tengah dan memperkokoh lini tengah sehingga ada balance ketika menyerang dan ketika bertahan. Namun direspon dengan oleh 4-3-3 oleh pelatih dari Persita Tangerang. Dengan formasi 4-3-3 ini mereka ini lebih lebih enak gitu ya dalam melakukan transisi maupun melakukan rotasi maupun secara positif dan negatif. Nah, ini sangat membuat ya Persebaya Surabaya harus betul-betul bekerja keras di laga ini. Dan memang sangat saya melihat seluruh pemain Persebaya Surabaya karena memang dengan situasi mental yang memang kurang baik ya, hasil dari 4 laga mereka yang memang kalah beruntun. Memang ini berpengaruh terhadap mentalitas pemain. Tetapi saya melihat di Persebaya Surabaya ini para pemainnya adalah pemain petarung semuanya. Tidak kelihatan goyah meskipun mereka dalam keadaan yang memang ya secara mentalitas ini mereka sangat terganggu. Dan saya mengapresiasi atas kerja keras dari seluruh pemain Persebaya Surabaya untuk ya membuat Persebaya Surabaya mendapatkan 3 poin di laga ini. Meskipun ya dalam prosesnya, dalam jalannya pertandingan ini sangat sulit karena Persita Tangerang pun ini punya pemateri pemain yang memang bisa dikatakan sangat baik juga. Dan memang mereka pun secara kualitas bermain tidak kalah baiknya dari Persebaya Surabaya. Nah, di babak pertama Persebaya Surabaya mengambil inisiatif ya, mereka mencoba untuk menguasai permainan. Nah, tetapi mereka harus kebobolan di menit ke-13 lewat situasi bola mati atau tendangan pojok. Nah, harusnya menurut saya itu harus bisa terbaca gitu ya. Ketika memang Irsyad Maulana mengirimkan bola mendatar kepada Barian, itu harusnya harus sudah terbaca gitu. Namun sayang sekali fokus. Nah, fokus dibutuhkan dalam laga seperti ini. Fokus pemain bertahan ya Persebaya Surabaya ketika menghadapi situasi bola mati itu tidak sepenuhnya kelihatannya. Nah, sehingga bola menggelinding yang dikirimkan oleh Irsyad Maulana itu bisa dimanfaatkan oleh Barian menjadi sebuah gol yang sangat cantik. Chip bola dengan satu sentuhan itu bisa ya menjebol gawang yang dikawal oleh Hernando Ari. Sayang sekali padahal kalau misalnya Persebaya Surabaya mampu unggul terlebih dahulu, nah ini jalan yang pertandingan ini akan sangat menguntungkan untuk Persebaya Surabaya dan akan di atas angin lah ya kalau Persebaya Surabaya menurut saya mampu mencetak gol terlebih dahulu, ini mereka akan kuat secara mental. Nah, tetapi kembali mereka harus memulainya dari situasi yang memang sudah kebobolan terlebih dahulu. Nah, ini mereka harus mengejar ya sebelum babak pertama selesai. Mereka harus sudah menyamakan kedudukan untuk bisa memenangkan pertandingan. Tetapi situasi ini tidak terjadi. Ya kan? Bahkan Dezan Tumbas yang memang di babak pertama ini hanya punya beberapa kali kesempatan dan yang berbahayanya itu hanyalah 1 kali. Ketika Dezan Tumbas menerima bola dari Ardi Idrus
dan Dejan Tumbas mencoba ya berakselerasi ya dengan gerakan ke samping lapangan. Nah, tendangannya itu kalau melihat dari cuplikan dan tayangan yang memang setelah di pertandingan itu bola tendangan Dejan Tumbas sebenarnya itu sudah mengarah ke gawang. Nah, tetapi Japlon ini mengubur mimpi Dejan Tumbas untuk mencetak gol perdananya di Liga 1. Nah, respon yang memang diberikan oleh Persebaya Surabaya ini sangat positif dan bagus sekali. Tapi sayang sekali keberuntungan yang memang tidak hadir gitu ya untuk Persebaya Surabaya. Di babak kedua, Persita Tangerang nampaknya kelihatan ya merubah formasinya dengan memainkan 5 back ya. 5 back langsung dimainkan oleh Persita Tangerang. Dan Paul Muster ya karena melihat situasi yang memang Persita Tangerang lebih memilih untuk bermain bertahan, ya mencoba untuk merotasi pemain. Dan hasilnya adalah, nah ini nyaris saja nih ya, peluang terbaik Persebaya Surabaya di babak kedua itu lahir dari Kasim Botan. Akselerasinya di kotak penalti itu nyaris saja sedikit lagi membobol gawang Persita Tangerang. Namun sayang sekali bola pantulan, bola tendangan yang memang sudah sangat mengarah ke gawang itu bisa disentuh kalau nggak salah oleh penjaga gawang sehingga bola pantulan itu malah mengenai mistar gawang. Nah, usaha yang memang sangat positif dari Kasim Botan ini harus terus gitu ya. Jangan dikasih kendor. Dan memang ya kalau sudah melakukan banyak peluang ya dan misalnya kalau gak masuk dia terus aja coba gitu. Dan hasilnya adalah di menit ke-75 gol yang ditunggu-tunggu oleh Persebaya Surabaya dan sangat dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya dalam meningkatkan mentalitas mereka di laga ini itu lahir di menit ke-75 meskipun ini lahir dari situasi yang atau gol bunuh diri dari Japlon. Ya, memang kalau gak bunuh diri pun itu bola kemungkinan akan bisa disundul juga gitu. Namun apapun situasinya, gol adalah gol. Memang ini harus bisa dikembangkan. Nah, merespon hal ini Persebaya Surabaya kelihatan bahwa mereka ingin sekali mendapat dan menyelesaikan pertandingan melawan Persita Tangerang dengan kemenangan. Namun kembali lagi ya mereka gak punya keberuntungan ini ya. Hanya keberuntungan yang belum dipunyai oleh Persita Tangerang. Secara kualitas permainan ini sudah meningkat menurut saya loh. Ya dibandingkan dari 4 laga terakhir mereka ini sudah banyak sekali menghadirkan ancaman, peluang dan lain sebagainya. Dan sebagai buktinya ya statistik akhir pertandingan itu Persebaya Surabaya itu mampu melesatkan 17 kali tembakan dan Persita Tangerang itu hanya mendapatkan 6 kali tembakan. Nah, ini menurut saya ini adalah progres ya, progres dari sebuah rencana, sebuah taktik yang memang dihadirkan oleh Paul Musti di laga ini. Ini sangat-sangat berbeda sekali ya meskipun secara penguasaan bola ya Persebaya Surabaya ini kalah dari Persita Tangerang dengan 49% untuk Persebaya Surabaya dan 51% untuk Persita Tangerang. Tetapi menurut saya harus kita apresiasi secara kerja keras mereka untuk bisa membawa Persebaya Surabaya ke dalam jalur yang masing-masingnya. Namun sabar ya, sabar dan memang butuh proses. Nah, yang penting dulu sekarang targetnya adalah bagaimana caranya agar Persebaya Surabaya minimal tidak kalah aja. Kalau misalnya kalah lagi di pertandingan selanjutnya, apalagi pertandingan selanjutnya ini akan berhadapan dengan Persis Solo, meskipun ya secara di atas kertas Persebaya dan Persis Solo ini lebih unggul Persebaya Surabaya, tetapi Persis Solo dalam 2 laga terakhir itu selalu memberikan performanya itu sangat positif dan sangat konsisten. Ya, yang mana mereka sekarang meskipun berada di zona degradasi, tetapi kemampuan dan kualitas dari Persis Solo ini jangan diremehkan. Nah, PR untuk Paul Muster yaitu bagaimana caranya yang memang masih belum bisa terpecahkan sampai dengan pekan ke-21 ini, yaitu ketajaman di kotak penalti. Nah, ini ya, efektivitas dari peluang yang memang belum terlihat ya diperbaiki oleh Paul Muster. Ini menurut saya harus fokus untuk memperbaiki ke arah sana. Ya, meskipun di pertengahan musim kan sudah mendatangkan Dejan Tumbas ya, penyerang yang memang menurut saya itu sangat punya kualitas yang bagus. Namun masih belum gitu untuk bisa memecahkan ya dari permasalahan Persebaya Surabaya yang memang selalu membuang-buang peluang. Nah, ini efektivitas sangat dibutuhkan. Nah, dan di laga ini pun Paul Muster ini mendapatkan kritikan yang memang sangat pedas dari bonek mania. Sepanjang pertandingan itu ada yang terdengar ya di tayangan itu ada kata-kata yang memang yang dikatakan oleh bonek mania ya seperti Paul Muster out dan lain sebagainya. Nyanyian-nyanyian seperti itu.
Dan inilah sepak bola di Indonesia. Jadi fanatisme dan kecintaan supporter terhadap timnya itu sangat begitu luar biasa. Jadi situasi yang dialami oleh Paul Muster ya ketika memang sedang mengalami penurunan performa dan mendapatkan nyanyian yang sangat pedas gitu ya di stadion yang diarahkan kepada Paul Muster. Dan ketika Paul Muster akan keluar dari kompleks Stadion Gelora Bung Tomo pun itu sempat dihadang gitu ya oleh kelompok bonek mania yang sedang melakukan demo yang menuntut Paul Muster dan pemain Persebaya Surabaya itu segera bangkit. Nah, situasi ini wajar-wajar saja terjadi di Liga 1 di Indonesia. Karena kan Paul Muster pun mengakui bahwa Liga 1 ini sangat keras. Dan pelatih-pelatih di Liga 1 pun memang merasakan seperti itu. Gak ada jaminan gitu ya, entah kita bermain di kandang atau bermain di kandang lawan, itu mendapatkan poin penuh. Gitu ya, gak ada jaminan sama sekali. Dan memang saat ini memang sudah masih panjang lah. Masih ada 13 pertandingan untuk memperbaiki situasi ini. Dan ya biarkan dulu, berikan waktu kepada Paul Muster untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya terkait penurunan performa di Persebaya Surabaya. Tinggal nanti ya kalau misalnya akhir musim ini Paul Muster tidak kunjung ya bisa membawa Persebaya Surabaya ke jalan yang memang semestinya. Nah ini kita serahkan kepada manajemen gitu ya untuk mengambil kesimpulan apakah Paul Muster akan dipertahankan atau diganti oleh pelatih baru. Jadi ya biarkan musim ini menjadi sebuah musim pembelajaran gitu ya untuk Persebaya Surabaya karena sebuah tim yang kuat itu bukan lahir dari situasi yang memang langsung seperti itu. Tidak. Itu harus melalui banyak tantangan, banyak drama, banyak cekcok kanan kiri gitu ya. Ini Liga 1 kita ya yang memang lahir dari situasi yang penuh dengan kearifan lokal. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda tentang laga Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang. Terima kasih, kita kembali berjumpa di konten selanjutnya. Salam sepak bola.